Kemudian tatkala lahir semua senang. Sang anak justru tidak senang, menangis. Dan tangisan itu tanda kehidupan. Senyum ibu dan bapak walaupun mengalami wahnan ala wahnin juga tanda kehidupan. Sangat lemah, tidak mengerti apa-apa. Dan memang begitu manusia diciptakan oleh Sang Pencipta. Kalau kita baca ajaran-ajaran ilahi yang termaktub di dalam Quran maupun di kitab-kitab yang lainnya, itu manusia memang diciptakan fi kabad, dalam keadaan susah payah sejak di dalam rahim ibu sampai menjelang masuk yang lahat. Di sini bedanya antara anak manusia dengan anak makhluk yang lainnya. Dan di sini pula diperlukan pembiasaan. Anak manusia diperlukan pembiasaan. Anak makhluk yang lain tidak perlu pembiasaan, bisa dengan sendirinya, tanpa ada sekolah burung, tanpa ada sekolah anjing, tanpa ada sekolah ini, sekolah itu. Tapi anak manusia dibiasakan dari sejak lahir. Disinilah anthem Indonesia atau lagu kebangsaan Indonesia mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sejak awal dibangun jiwanya, sejak lahir dibangun jiwanya. Membangun jiwa anak diawali dengan mempersiapkan apa yang diperlukan anak itu. Nutrisi yang cukup, kasih sayang yang cukup, agar bisa tersambung antara roh yang ada di anak dengan roh yang ada di ibu bapak. Ini anak manusia dari sejak lahir dipersiapkan, dari sejak lahir dibiasakan, dari sejak lahir diberikan didikan. Maka dari sejak awal mula sejarah pendidikan anak manusia ini diawali dari sejarah awal manusia mengenal peradaban sampai kapanpun. Intinya sama, membiasakan, pembiasaan agar berjalan sesuai dengan kemanusiaannya. Manusia yang sesuai dengan kemanusiaannya adalah manusia yang baik. Maka pendidikan diarahkan untuk masuk ke dalam kehidupan yang baik. Kehidupan yang normal adalah kehidupan yang baik. Maka tujuan pendidikan selamanya adalah membawa anak manusia ini agar tetap pada posisi yang baik, sehingga dia akan menjadi dirinya pada zamannya sampai kapanpun. Maka kehidupan anak manusia tidak boleh dicetak. Tatkala anak manusia dicetak, maka hanya akan menjadi cetakan itu. Tapi tatkala anak manusia ini diberi kemerdekaan, ciri manusia menjadi manusia setelah ruh masuk dalam jasadnya. Berikan kemerdekaan ruh, merdekakan ruh. Roh itu adalah semangat hidup, roh itu kehidupan. Manusia hidup, manusia yang memiliki roh. Bebaskan roh itu. Orang bisa membebaskan rohnya kalau terdidik. Tatkala tidak terdidik, rohnya dikuasai oleh lain-lain orang, lain-lain penguasa dan sebagainya.
Siapa yang rohnya dibebaskan, dimerdekakan dari segala macam, dia akan menjadi orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Supaya kamu bisa bergerak, bisa memiliki kemauan yang tinggi, kemauan yang jauh, melihat yang jauh, bebaskan roh. Jangan diganggu oleh apa. Setelah itu, ciri manusia akan menjadi terbiasa dalam gaib. Itu fikir. Setelah roh, fikir. Roh adanya kehidupan, fikir adanya setir untuk hidup ini. Maka kalian juga punya tugas lagi di dalam pendidikan dirimu itu. Bebaskan fikirmu, fikiranmu bebaskan, akalmu bebaskan, jangan terkekang, bebas, merdeka. Wah, ini saya mengajak merdeka semua, pikiran merdeka, apa semua boleh. Oh, bukan begitu. Pikiran yang merdeka itu bukan seperti itu. Pikiran merdeka tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Pikiran yang sempit hanya tahu satu jalan. Jalan yang dianggap baik, tahu-tahu jahat. Karena apa? Pikiran tidak merdeka. Tatkala kamu merdekakan pikiranmu, kamu tahu banyak jalan-jalan yang ada di dunia ini, banyak sekali, warna-warni itu banyak sekali. Kamu bisa memilih mana yang tepat. Ada satu lagi, merdekakan pengetahuan, merdekakan pengetahuan, merdekakan ilmu. Ilmu itu kalau tidak merdeka, itu hanya untuk menghina orang lain. Ilmu kalau tidak merdeka, hanya untuk menipu orang lain. Ilmu yang tidak merdeka, hanya untuk mengibuli orang lain. Kalau kamu punya ilmu yang merdeka, kamu akan bisa mengajak banyak orang untuk masuk pada jalan yang ilmiah, yang berdasar ilmu, yang berdasar pengetahuan. Dalam rangka inilah manusia tidak boleh berhenti dari mencari ilmu dan terus mendidik diri. Sampai di sini tidak ada anak dan tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada ayah. Adanya manusia bertanggung jawab sampai fase ini. Kalau tadi kita mulai dari anak-anak sampai pada kemerdekaan roh, kemerdekaan fikir, kemerdekaan akal, kemerdekaan ilmu, di situ semua sama. Yang sudah akan balik punya tugas sama. Bapak tidak boleh mendikte ke anak, anak tidak boleh menunjuk ke bapak. Semua berpikir bersama-sama, semua memiliki hak yang sama dengan kebebasan yang sama. Dan kamu anak-anakku, kapan kamu akan menjadi dewasa? Jawab. Sekarang. Besok. Kalau besok tidak masuk taman kanak-kanak lagi.